Komentar mengejutkan Erick Thohir, ketika Hubner dan Nathan tak dapat perkuat timnas Indonesia U23. Ragnar Oratmangoen turun tangan ajak Ula Romeni gabung timnas Indonesia. Malaysia komentari media Cina, jika timnas Indonesia menjadi raja baru sepak bola Asia Tenggara. Gelandang muda Persija, akui kerasnya latihan timnas Indonesia U23. Setelah dipecat Vietnam, Philippe Troussier bandingkan timnas Indonesia dan timnas Vietnam. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi timnas Indonesia. Komentar mengejutkan Erick Thohir, ketika Hubner dan Nathan tak dapat perkuat timnas Indonesia U23. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, menegaskan bahwa meskipun dua pemain diaspora, Justin Hubner dan Nathan Choeaon, tidak dapat bergabung dengan timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23 2024, target tim tetap tak berubah. Hubner akan bergabung setelah tanggal 17 April 2024, setelah dilepas oleh klub Jepang, Cerezo Osaka. Sementara itu, kehadiran Nathan Choeaon dari Belanda, SC Heerenveen, masih belum pasti. Timnas Indonesia U23 telah memulai persiapannya dengan pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab, mulai 1 hingga 10 April 2024. Mereka akan memulai pertandingan di grup A Piala Asia U23 dengan menghadapi tuan rumah Qatar U23 pada 15 April 2024. Meskipun kehilangan beberapa pemain kunci seperti Alveandra Dewangga yang sedang pulih dari cedera, Erick Thohir menyatakan bahwa pelatih timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, masih menargetkan lolos ke babak 8 besar. Thohir menekankan bahwa meskipun tantangan berat, timnas Indonesia U23 harus tetap optimis. Dia juga membicarakan kemungkinan tim tersebut mencapai semifinal, yang akan membuka jalan menuju Olimpiade 2024 di Paris, Perancis. Menurutnya, kemungkinan ini bukanlah mimpi kosong, mengingat sebagian besar pemain dalam skuad telah memiliki pengalaman di level senior. Dari 28 pemain yang dipanggil, separuh di antaranya telah bermain di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ragnar Oratmangoen turun tangan, ajak Ula Romeni gabung timnas Indonesia. Ragnar Oratmangoen telah mengambil inisiatif untuk membujuk Ula Romeni agar mau bergabung dengan timnas Indonesia. Jika upayanya berhasil, ini akan memperkuat lini serang timnas Garuda secara signifikan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah memastikan bahwa beberapa pemain naturalisasi baru akan bergabung sebelum Juni 2024. Selain Romeni, bek NEC Nijmegen, Kelvin Verdong, juga sedang dipertimbangkan. Kedua pemain tersebut telah dihubungi oleh PSSI. Ragnar, yang telah dinaturalisasi lebih dulu, mengungkapkan bahwa saat ini Romeni masih mempertimbangkan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Meskipun demikian, Ragnar tidak tinggal diam. Pemain Fortuna Sittard ini berencana untuk merayu Romeni agar mau memperkuat timnas Indonesia. Benar, dia masih mempertimbangkan, kata Ragnar dalam wawancara dengan kumparan di kanal YouTube Big Match. Ragnar menambahkan, saya tidak tahu pasti apa yang dipikirkannya sekarang, tapi saya akan menghubunginya untuk membahas keputusannya. Jika Romeni dinaturalisasi, pengalaman sepak bola Eropanya tentu akan menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia. Dia memiliki kemampuan sebagai penyerang target man, atau winger kanan. Dengan demikian, dia dapat berkolaborasi dengan Ragnar yang bermain sebagai winger kiri. Sejauh ini, Romeni baru mencetak 1 gol dari 13 pertandingan di Eredivisie. Malaysia komentari media Cina, jika timnas Indonesia menjadi raja baru sepak bola Asia Tenggara. Media Cina menggambarkan timnas Indonesia sebagai raja baru sepak bola Asia Tenggara, sebuah penilaian yang langsung menarik perhatian Malaysia.
Salah satu media Malaysia, semuanyabola.com, tampaknya sependapat dengan gelar tersebut untuk Indonesia. Mereka menyoroti dampak besar dari proyek naturalisasi terhadap peningkatan permainan timnas Indonesia. Menggunakan proyek pemain keturunan dalam skala besar, terlihat jelas memberikan dampak positif bagi sepak bola Indonesia saat ini, terutama di kawasan Asia Tenggara, tulis media tersebut. Dari sudut pandang peringkat, Indonesia kini telah melonjak hingga peringkat 134 dunia, terutama setelah berhasil mengalahkan Vietnam 2 kali berturut-turut sebelumnya, tambah mereka. Sebelumnya, media Cina memberikan apresiasi terhadap peningkatan peringkat FIFA Timnas Indonesia. Mereka bahkan dengan percaya diri menyebut pasukan Shin Tae-yong sebagai raja baru sepak bola Asia Tenggara. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mampu menyingkirkan Myanmar atau Laos, dan sulit untuk diimbangi dengan Thailand dan Vietnam, tulis media Cina. Namun, kekuatan Indonesia kini telah melonjak tinggi, dan hanya dalam beberapa tahun saja mereka bisa menjadi raja baru di Asia Tenggara seperti roket, uji pernyataan tersebut. Timnas Indonesia kini berada di peringkat 134 dalam ranking FIFA. Prestasi tersebut meningkat 8 posisi setelah mengalahkan Vietnam dalam pertandingan kandang tandang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gelandang muda Persija, akui kerasnya latihan Timnas Indonesia U23. Raihan Hanan, gelandang Persija Jakarta, mengungkapkan bahwa program latihan untuk Timnas U23 Indonesia sangatlah intensif. Raihan saat ini berpartisipasi dalam pemusatan latihan skuad Garuda Muda di Dubai hingga 10 April mendatang, dalam rangka persiapan menuju Piala Asia U23 2024 yang akan digelar pertengahan April. Seperti yang biasa dilakukan oleh pelatih Shin Tae-yong, fokus awal dari pemusatan latihan ini adalah pada peningkatan kondisi fisik sambil menunggu kehadiran semua pemain. Menurut Raihan Hanan, sesi latihan Timnas Indonesia U23 berjalan dengan serius, di mana semua pemain harus benar-benar fokus terhadap instruksi yang diberikan oleh pelatih. Dia juga mengakui bahwa sesi latihan cukup intensif. Latihannya cukup keras karena kami sedang mempersiapkan diri untuk Piala Asia dan tidak boleh menganggap remeh, kata Raihan Hanan dari situs resmi Persija. Raihan, yang lahir di Jakarta, merasa bersyukur bisa mendapatkan kesempatan bermain, terutama mengingat persaingan ketat di Timnas dengan pemain-pemain yang sudah memiliki pengalaman. Dalam pertandingan uji coba melawan Arab Saudi, Raihan bermain selama 33 menit di babak kedua, sementara beberapa rekannya sesama pemain Persija seperti Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Doni Tri Pamungkas bermain sepanjang pertandingan. Mendapat 33 menit di pertandingan melawan Arab Saudi kemarin membuat saya merasa bersyukur. Tapi saya akan terus berusaha untuk memberikan yang terbaik selama latihan dan pertandingan, semoga bisa masuk dalam skuad final, ungkapnya. Rencananya, hanya akan ada 23 pemain yang dipilih oleh pelatih Shin Tae-yong untuk Piala Asia U23 2024, dan Raihan berharap bisa menjadi salah satunya. Setelah dipecat Vietnam, Philippe Troussier bandingkan Timnas Indonesia dan Timnas Vietnam. Pelatih asal Perancis, Philippe Troussier, baru-baru ini memberikan perbandingan tentang kekuatan Timnas Indonesia dan Vietnam dalam percakapan dengan VTV Cup sebelum kembali ke Perancis setelah kontraknya dengan Federasi Sepak Bola Vietnam berakhir. Perbandingan ini muncul setelah Vietnam mengalami 2 kekalahan dari Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, serta kekalahan di Piala Asia 2023, menjadikan total 3 kekalahan dari Indonesia sepanjang tahun tersebut. Troussier menyatakan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan Vietnam kalah adalah kedalaman skuad yang lebih merata dimiliki oleh Indonesia daripada Vietnam. Menurutnya, Vietnam hanya memiliki 2 pemain yang berada di level atas, yaitu Nguyen Hoang Dec dan Bui Hoang Viet An, sementara Timnas Indonesia memiliki pemain-pemain top yang jumlahnya 10 kali lebih banyak. Iya, saya setuju kalau saya lihat Timnas Indonesia, mereka punya 20 pemain kelas atas, ujar Troussier seperti dilansir dari THO247 VN.
Jika Vietnam punya 20 pemain sekelas Hoang Dec dan Viet An, mereka pasti bisa ke Piala Dunia, tambahnya. Troussier juga menyoroti pentingnya pemain yang memiliki kualitas bagus dalam sebuah tim, menyatakan bahwa pemain harus memenuhi berbagai kriteria seperti kebugaran fisik, teknik, pengalaman, dan pola pikir bermain. Menurutnya, di timnas Vietnam, hanya 2 pemain yang memenuhi semua kriteria tersebut, yaitu Viet An dan Hoang Dec. Saya pikir keduanya bisa bermain di level sepak bola top di Eropa. Namun, sayangnya, kita tidak lagi memiliki pemain dengan level seperti itu, ujarnya.